Tuhan yang di dalam kami adalah Tuhan yang lebih besar dari apapun. Roh yang di dalam kami adalah roh yang lebih besar dari siapapun. Oleh karena itu kami tidak akan meragukan cinta Tuhan. Kami tidak akan meragukan kuasa. Sebab kami tahu dan kami percaya. Kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan dengan Tuhan yang besar. Percaya, katakan amin Bapak Ibu Saudaraku. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejana, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Kau ada di dalam kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. We welcome you Holy Spirit. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Oh Roh Kudus, Kau ada bagiku. Oh Roh Kudus penghibur. You are my strength, You are my comfort, You are my counselor. Jadi sukacita yang merajalela. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir dengan penuh kerinduan. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Roh Kudus.
memberikan damai sejahtera. Kau hadir meneduhkan setiap jiwa yang bergejolak. Oh, Engkau nyata bagiku. Engkau berjalan bersamaku, baik di atas gunung maupun di dalam lembah, lewati suka maupun duka, lewati tangisan maupun tertawa. Engkau hadir, Engkau ada besertaku. Ya Roh Kudus, ya Roh kebenaran, Roh yang suci, jamah setiap kami Tuhan. Biar hati kami menjadi tempat kediaman-Mu, biar hati kami menjadi tempat kesukaan-Mu. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bersamaku, Kau di dalamku di setiap waktu. Tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan. Roh Kudus penghibur dan penolong. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dia ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau hadir, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Teduhkan jiwamu, bukalah hatimu, teguhkan imanmu. Sebab masalah terjadi itu kerap kali akan menggerogoti iman kita. Tapi jikalau iman kita masih tetap teguh, maka semua persoalan itu akan terselesaikan. Tapi kerap kali kita lupa untuk mengisi hati kita dengan firman Allah yang membangkitkan iman. Sehingga kita mulai kalah, kita mulai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kita menjadi bingung. Dan disitulah mulai iblis memasang perangkap sehingga kita berjalan dan mengambil keputusan yang salah. Tapi ketika iman kita semakin teguh dan percaya dengan janji Tuhan, disitulah langkah kaki kita ditentukan dan dipimpin oleh Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini jika kami boleh ada di tempat ini. Sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami, supaya kami boleh menerima kebenaran firman Allah dan mengubah setiap hidup kami. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Boleh menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Memberi kekuatan penghiburan kepada mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Supaya setiap kami, doa-doa kami Tuhan, Kau urapi. Ibadah kami Kau urapi. Supaya semua berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segala pergumulan masalah kami. Baik di dalam pekerjaan kami, rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami, karir,
studi keuangan. Kiranya Tuhan, kami membutuhkan Tuhan untuk memberi kekuatan, hikmat, marifat, supaya kami boleh masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan, supaya kami dipulihkan, dikuatkan, diberikan jalan keluar, dan diberikan kesembuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang bisa memulihkan kami, menyembuhkan kami, yang membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang memberikan kepada kami pengharapan, kekuatan, kemenangan, dan keselamatan kekal, serta masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri, kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Ikutin saya dan kita bersama-sama. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali orang cuma berbicara untuk dekat Tuhan, gak perlu punya karakter. Untuk dekat yang penting bisa berhubungan, doa panjang, kita berpuasa, ibadah pujian. Apakah itu benar? Saudara, kalau kita lihat, ahli Taurat orang Farisi juga melakukan yang sama. Dan Tuhan katakan, engkau doa panjang-panjang di tikungan, di rumah ibadat, kau pikir doamu didengar oleh Tuhan. Jikalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Jadi kita sudah diampuni dosa kita waktu Tuhan mati di kayu salib dan kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi dalam perjalanan hidup kita pencobaan begitu banyak. Sehingga kita mulai jengkel, sakit hati. Dari situlah kita harus mengampuni juga. Karena kita tidak juga lepas dari kesalahan. Supaya doa kita tidak ada hambatan. Demikian juga saudara, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kalau hanya kita hanya memuji Tuhan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh daripadaku, percuma mereka beribadah. Itu bangsa Israel yang hebat. Karena yang dibutuhkan adalah hati. Jadi doa yang baik, yang benar, itu bukan cara doanya, bukan panjang dan indahnya kata-kata, bukan jumlahnya orang banyak, tapi doa yang benar, yang baik itu ditentukan oleh orangnya yang benar. Sebab itu kita harus memperbaiki hidup kita. Oh Pak, saya mau dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya? Kalau kita nggak mau pakai karakter Kristus, bagaimana? Kita mau dekat dengan Tuhan kalau nggak setia? Bagaimana kita mau dekat hubungan dengan Tuhan kalau nggak taat? Bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan kalau hidup kita nggak kudus? Karakter Kristus harus ada. Saya mau diberkati, mau kerja Pak. Bagaimana kalau kamu mau diberkati kerjaan kamu nggak rajin? Kalau kamu nggak giat? Kalau engkau nggak bisa menghormati, ramah dengan orang-orang yang berbelanja di tempatmu atau berdagang dengan engkau? Di gereja aja belum tentu kita juga rajin. Bagaimana supaya kita dihormati? Jangankan kamu dihormati. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan usahamu berhasil. Oh, orang-orang muda sekarang ke gereja, oh nggak perlu begitu Pak. Yang penting kita rame-rame, tempatnya bagus, gedungnya bagus. Gereja itu bukan teater, bukan tempat untuk pertandingan, saudara, bukan tempat untuk permainan. Gereja itu memang tempatnya kita mencari Tuhan, pertandingan iman. Anak-anak muda akhirnya tidak pernah menghormati orang tua lagi. Dia pikir ke gereja sudah pasti diberkati. Nodong kepada mamanya minta uang banyak. Dikasihkan semua kepada gereja padahal belum kerja dia. Maksudnya bagus. Tapi dia tidak tahu menghormati orang tua, marah-marah sama mamanya ketika minta uang. Karena gereja sudah kehilangan kendali. Sudah tidak kembali kepada firman Allah, hanya ritual dan agamawi. Firman Tuhan berkata, kalau engkau menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati engkau. Bayangkan sama Tuhan kalau kita hormat, respect di gereja. Pelayanan kita, pekerjaan kita, sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan sekedar pakai jas dan semuanya.
maka Tuhan akan menghormati kita. Oh tapi Pak, tunggu dulu kalau kita melihat Yudas Iskariot. Dia dapat jabatan rasul. Dia punya kedudukan bersama dengan Tuhan 3 tahun. Pegang bendahara, dikenal orang. Tapi akhirnya mengkhianat juga. Jadi kebanyakan orang cuma memikirkan jabatan di gereja, pelayanan di gereja, kedudukan. Salah satu kita lihat Yudas Iskariot. Kerap kali saudara, justru jabatan kedudukan kita itu pertaruhan iman kita, pertandingan iman kita. Bahwa kita harus on fire, kita harus betul-betul sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau untuk melayani harus seperti itu, tidak ada pertimbangan. Yang ada adalah komitmen dan penyerahan diri total kepada Tuhan. Karena dia sudah menjadi hambanya Tuhan. Jadi dia bisa maju mundur. Kerap kali orang mengajar kepada orang lain. Wah harus begini. Berapa banyak pengetahuan kita. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti kita akan berbuat baik. Karena dia selalu mengajar kepada kita untuk berbuat baik. Tapi kalau kita tidak pernah bisa berbuat baik, apakah berarti ada Tuhan dalam hidup kita? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berarti orang yang berbuat baik, Tuhan turut bekerja di dalam kehidupannya dia. Nah kalau di gereja, kalau kehidupan sehari-hari kita tidak baik, bagaimana? Belajar untuk baik karena itu karakter dan ada Tuhan dalam hidup kita. Saya punya Roh Kudus Pak, tapi hidupnya gak baik, gak ada guna. Gitu. Itu karunia tapi buah rohnya tidak pernah ada. Itulah gereja zaman sekarang. Penampilan yang diutamakan bukan inner manusianya. Bukan manusia dalamnya. Sebab itu banyak hal. Kerap kali kita mengajar Tuhan. Tuhan harusnya begini, harusnya begitu, begini, begitu. Dalam doa juga mengajar. Kita lupa bahwa kita adalah murid Tuhan. Amin. Jangan mengajar Tuhan. Dia yang mengajar kita. Saudara tidak perlu mengajar kepada air, memerintah air. Dan memberikan jalan kepada air. Air tidak perlu diajar. Air itu tahu jalannya kemana. Gak perlu saudara kasih larangan, gak usah saudara perintah marah-marah. Dia tahu jalannya kemana. Di tempat paling bawah dia akan jalannya di situ. Amin. Gak usah saudara mengajar air, dia tahu jalannya. Sebab itu manusia orang kalau hatinya merendah hati, disitulah air firman arah kehidupan akan datang dalam kehidupan kita. Banyak orang mengajar, saudara, enggak perlu air itu, enggak perlu diajar. Dia tahu jalannya kemana. Dia harus turun kemana, walaupun tanah itu lumpur, tanah itu kotoran. Kalau rendah dia datang di situ, kemurahan kasih karunia Allah turun kepada kita. Sekotor apapun dosa kita, dia akan datang dalam kehidupan kita, akan membangkitkan kita. Amin. Itulah, saudara jangan pernah mengajar. Oh harus berkat begini, berkat begitu, berkat begini. Berkat tidak perlu diajar. Berkat itu tahu kemana dia harus pergi. Ya kepada orang yang mengasihi Tuhan. Kepada orang yang suka berdamai. Kepada orang yang rukun. Kerap kali tanpa sadar saudara gak usah mengajar Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Sebab itu kekristenan bukan satu pertunjukan, bukan satu gedung kesenian. Saudara. Tapi gereja itu adalah tempat orang mencari Tuhan. Banyak orang mencari berkat. Makanya saudara kita lihat. Saya mencari berkat Pak. Mengejar berkat. Makanya saya ke gereja cari Tuhan. Oh kalau mau karena cari berkat. Makanya cari Tuhan kamu di gereja. Tujuanmu pertama adalah cari berkat. Kalau engkau sadar dan kita sadar. Kalau kita mencari Tuhan itu sumber berkat. Amin. Jadi yang ada di gereja adalah hati kita dibuka untuk firman Allah. Maka dia akan tahu kemana firman, kemana berkat itu akan turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar dalam kehidupan kita ini sudah mulai menjadi duniawi, menjadi agamawi. Gereja di akhir zaman. Gitu loh. Bukan semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin kembali kepada firman Allah.
kita kembali kepada manusia lama kita. Saudara, kita tema hari ini, manusia Allah dalam Kristus. Kita ini manusia biasa. Namun ketika Yesus mati di kayu salib dan kita menerima kematiannya dia, maka dia memberikan kepada kita status anak-anak Allah. Kita manusia biasa, tapi disebut anak Allah. Makanya hari ini tema kita, manusia Allah dalam Kristus. Saudara, sama orang dunia sama kita, hanya beda kita ada benih Tuhan. Jadi saudara, kalau orang itu marah, kita jangan ambil posisi marah juga. Gitu loh. Kita harus posisinya harus lebih baik. Kalau dunia berkata kita orang aneh, gak usah bingung. Memang dianggap aneh. Bagaimana orang jahat kita suruh baik, itu kan aneh. Gitu loh. Orang caci maki kepada kita suruh doakan, itu kan dianggap orang aneh. Gitu loh. Orang mengutuk kita suruh memberkati. Orang nampar pipi kiri kita, suruh pipi kanan kita suruh memberikan pipi yang satunya. Kan sudah tidak waras kelihatannya. Sehingga banyak orang di gereja akan berpikir begini, supaya kita itu waras di hadapan orang dunia. Jadi kalau orang jahat sama kita, kita balas jahat. Kalau dia kutuki, kita balas. Supaya kita tidak dianggap orang gila sama orang dunia. Tapi sama Tuhan kita dianggap orang, itu bukan manusia Allah. Jadi jangan mendengar omongan dunia. Apapun manusia ngomong sama kepada kita, yang penting Allah menyebut kita manusia Allah. Harus ada perubahan total di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau tidak mulai sekarang, mau kapan kita ini? Kita hanya cuma melangkahkan kaki ke gereja kemana kita mau. Manusia itu punya kehendak bebas, free will. Free will ini menentukan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, iblis hanya menggoda dia. Iblis itu menunggu di pohon itu sekian puluh tahun, ratus tahun. Manusia itu jalan keliling di Taman Eden. Tidak tahu sudah berapa ratus tahun, tidak tahu. Tapi tiba-tiba dia mendekati pohon terlarang itu. Disitulah iblis sudah menunggu. Sehingga berkata, hai manusia, apa kata firman Allah tentang pohon ini? Disitulah terjadi dialog dia. Ketika dialog, maka iblis menyusupkan, oh kamu nggak mati, kamu akan seperti Allah. Masuk pengertian sedikit, diputar balik. Kemudian Adam dan Hawa setelah mendengar itu, dia melihat buah itu dan menarik hatinya. Sehingga dia mengambil. Ada free will-nya, kehendak bebas. Iblis hanya menggoda. Apakah dia mengikuti iblis? Apakah dia mengikuti Tuhan? Makanya kita harus perlu taat kepada Allah. Jadi jangan sampai saudara berpikir, oh iblis itu pakai pisau nodong kepada Adam dan Hawa. Makan. Iblis tidak seperti itu, hanya menggoda kita. Supaya jauh dari gereja, jauh dari Tuhan. Gak mau dengar firman Allah yang baik, kita cuma asal ke gereja. Karena itulah iblis yang menggoda. Dan kenapa manusia jatuh di dalam dosa? Karena dia mendekati pohon terlarang itu. Kalau dia tidak mendekati pohon terlarang, manusia tidak jatuh dalam dosa. Kerap kali hati kita yang cinta dunia. Kerap kali hati kita yang mendekati dosa. Kita pikir pendeta, oh aman pak, ke tempat mana aman. Oh jangan bilang begitu. Kita manusia biasa, walaupun Allah berkata manusia Allah. Tapi kita tetap ada kata manusia. Yang mudah bisa berubah setia. Bisa menjadi jahat. Suami istri saudara lihat begitu banyak. Pertama pacaran lupa jam. Lupa semua, gak makan pun gak terasa. Pekerjaan pun kadang-kadang ditinggal. Tapi kalau sudah rumah tangga, sudah kawin punya anak, sudah tahu rasanya bagaimana. Rasanya di awal itu, kita pergi rasanya itu bulan madu. Gitu. Tapi waktu kawin, itu bukan madu. Bulannya hancur semuanya. Kenapa seperti itu? Makanya kita diberkati dalam pernikahan itu supaya kita itu memberikan hidup kita ini menjadi berkat. Makanya diberkati, suami akan menjadi berkat bagi istrinya. Istrinya menjadi berkat bagi suaminya. Suaminya tidak merasa memiliki istri sehingga tidak memerintah istrinya. Tapi dia merasa dimiliki sehingga dia merasa aku tidak boleh, cewek cantik bagus. Diam dulu deh. Jangan terlalu dinikmati. Jangan terlalu dekat. Saudara,
Karena hidupku milik istri. Istri juga lihat pakaian mahal-mahal. Suami gak ada duit. Ya, aku bukan aku, tapi miliknya suami. Jadi kita berdosanya tuh hampir hilang semuanya. Karena kita semua adalah milik Allah. Dibeli tunai dan harganya lunas dibayar. Amin. Jadi bukan milik kita sendiri, jangan sembarangan mau sendiri. Kalau langkah kakimu ditentukan Tuhan untuk belajar firman itu, Tuhan di tempat ini belajar sungguh-sungguh. Kalau engkau ditentukan Tuhan tempat lain, silakan. Amin. Punya komitmen. Bukan kita mau suka-suka kita. Nah kita lihat dulu temanya tadi, manusia Allah dalam Kristus. Kita 2 poin saja cukup. Manusia Allah dalam pertandingan, poin pertama. Manusia Allah dalam pertandingan iman. Oh saya manusia Allah dalam Kristus. Iya kalau manusia Allah itu harus ada pertandingan iman. Setiap orang harus ada pertandingan. Perdagangan tandingan. Pacaran juga pertandingan. Tapi pertandingan dalam arti pertandingan yang baik. Pertandingan iman. Kita lihat dulu 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Apa itu saudara? Jauhilah semuanya itu. Apa nanti kita akan lihat ayat ke-10-nya. Kejarlah keadilan. Jadi apa yang dikejar? Bukan berkat, keadilan. Kejarlah ibadah, bukan berkat. Ibadah yang mengandung janji. Kejarlah kesetiaan, setialah dalam ibadah dan kepada Tuhan. Kejarlah kasih, ampuni terus orang yang bersalah kepada kita. Dan kejarlah kesabaran, jangan suka marah. Ini sudah 15 tahun mengajar karakter Kristus. Apakah kita sudah bisa masuk 60% atau masih 20%? Nah itu kita harus sadar sendiri. Ayat yang ke-10 kita mundur. Hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhin? Kita lihat dulu 10 dulu mundur ke belakang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hai manusia Allah, jauhilah itu. Apa yang jauhin? Cinta akan uang akar segala kejahatan. Butuh uang kaya itu enggak salah. Tapi kalau menjadi hamba uang seperti Yudas, walaupun dapat kedudukan, pegang bendahara sebagai rasul, tetap tidak akan pernah puas. Karena uang tidak pernah memuaskan kita. Uang itu tidak berseri semuanya. Kita nggak akan memiliki semua. Tapi kalau kita memiliki Kristus, kita memiliki semuanya. Ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bukan yang salah. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, saya dipanggil. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi saudara kita tahu semuanya, pertandingan iman berarti ada masalah. Iman itu timbul dari pendengaran firman Allah. Tetapi iman menjadi akar, menjadi kuat. Ketika ada masalah itu muncul dalam hidup kita. Disitulah iman kita semakin tumbuh. Ada godaan, ada cobaan dari iblis, tapi kita tetap di dalam Tuhan. Itu pertandingan iman. Jadi masalah itu jangan lihat masalahnya. Masalah itu dibalik masalah selalu ada rencana Allah dan berkat Allah yang tersembunyi. Sebab itu kita harus bertanding dalam iman. Ketika ada masalah bukan runtuh. Semakin maju, semakin cari Tuhan. Dari situlah kita akan melihat rencana Allah. Kalau kita melihat mereka itu ada di tengah-tengah danau kena taufan. Tuhan dari jauh melihat betapa payahnya mereka. Akhirnya Tuhan datang berjalan di atas air. Mereka takut berkata hantu-hantu. Orang yang sudah ketakutan selalu melihat masalah itu bencana. Tapi kalau orang di dalam Tuhan setiap ada masalah itu dia tahu ini bahaya. Tetapi dia lihat rencana Allah. Untuk membuat dia semakin bergantung dan mendekat kepada Tuhan bukan menjauh. Kemudian
Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Petrus memberanikan diri, kalau engkau suruh aku jalan di atas air. Kata Tuhan, silakan jalan. Maka kemudian mereka berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasa tiupan angin, padahal sudah punya iman, tenggelam. Kerap kali banyak orang punya dapat mujizat. Imannya hebat, sombong dengan mujizat, tenggelam juga. Karena hidup ini banyak tiupan angin, masalah, fitnah dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kuat kembali kepada firman Allah. Loh, kenapa Tuhan izinkan, Pak, mereka jalan sampai kena badai? Gitu loh. Karena Tuhan mengajar kepada mereka, ketika ada masalah, mereka melihat masalahnya atau melihat Tuhannya. Di balik badai itu ada Tuhan yang hidup. Saya tulis buku Masalah Adalah Berkat. Itu tercetak sudah begitu puluhan ribu eksemplar. Sampai banyak orang fotokopi jual. Saya nggak masalah asal itu menjadi berkat saja. Saya nggak menuntut orang itu dijual di Shopee di mana-mana. Tetapi yang pasti saudara, percayalah Allah itu sumber mujizat. Sumber berkat. Apapun di tangan Tuhan itu menjadi yang baik. Air di tangan Tuhan hanya cuma kata-kata saja. Dia bisa menjadi anggur. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Oleh karena itu dari sini kita melihat, jadilah sahabat Tuhan. Itu penting sekali. Pada waktu Ladies Devotion, tanggal 24 September, saya berdoa pagi-pagi sebelum khotbah. Waktu sementara khotbah, ada seorang ibu. Ibu ini bukan Kristen. Anak-anaknya pelayan Tuhan, perempuan-perempuan. 2 datang, karena ada dari kota lain, dari Tanjung Pinang. Ibu ini tiba-tiba, aku mau ikut. Loh, mah kan bukan Kristen kok ikut. Gak apa-apa, nanti mama mesti ikut ibadah. Loh, gak bisa. Mama di luar aja. Masih ngerokok juga, mamanya ada sedikit punya ilmu-ilmu yang itulah. Dia penyembah yang lain lah. Akhirnya dibawa, ya sudahlah. Akhirnya suruh datang di gereja. Kenapa? Disambut orang-orang, para ladies. Shalom ibu, kok baik ya, masuk dia. Gitu loh. Waktu masuk, jangan ada Dracula di gereja. Keluar lagi. Gitu loh. Di depan tuh bidadari semua, malaikat. Tapi waktu di gereja, ini bahaya. Harus tetap tampil yang bagus. Akhirnya mamanya duduk di belakang. Tidur ya. Nggak ngerti firman, tidur. Tapi sekarang kalau ada tidur itu bukan karena ada Tuhan. Gitu loh. Nah tidur dia. Waktu tidur itu dia melihat sesuatu. Di belakang pengkhotbah. Itu ada Tuhan berkatinya. Dia lihat kaget padahal dia masih setengah tidur. Loh ada Tuhan. Dia tahu Tuhan memberkati. Ini kan bukan orang Kristen. Bisa ngomong memberkati tangan gini kan benar-benar ya. Di muka itu. Dan dia lihat. Setelah selesai dia ngomong anaknya. Ada Tuhan tadi di mimbar. Tangannya begini. Gitu loh. Kamu enggak lihat semuanya. Mama besok datang lagi di gereja. Ikut lagi. Tidur lagi. Kalau mau lihat Tuhan jangan tidur. Itu kan mama. Loh, jangan tiru-tiru. Kita cari firman dulu gitu loh. Nanti saudara mau ngikuti caranya salah. Tidur lagi dia. Waktu tidur dia lihat Tuhan angkat tangan datengin dia. Dan berkata langsung tangannya begini. Panggil dia. Dia lihat Tuhan. Kasih tangan. Dia tidak berani kasih tangan. Tuh puji Tuhan. Maaf Tuhan. Maaf. Aku gak bisa nerima Tuhan. Bukan karena aku gak mau. Aku masih berjanji sama leluhurku. Untuk menyembah abunya. Tuh puji. Maaf Tuhan. Aku bukan menolak. Aku sudah janji. Terus Tuhan senyum. Hilang. Saudara. Saat itu. Saya berdoa di tempat. Saya mendapatkan penglihatan. Yesus itu berdiri. Beberapa orang. Ini ada pohon-pohon yang rapi bagus. Besar-besar. Ini padang rumput bagus. Di antara padang rumput dan pohon Tuhan berdiri di situ. Tak tahu ada beberapa orang.
Kemudian Tuhan berkata begini, lihat saya, Fengki, kamu adalah sahabatku. Ayo kita lakukan hal yang baik. Pokoknya banyak hal, jadi dia bisa cerita saudara. Tapi intinya saya mau kasih saudara satu contoh saja. Itu yang saya tulis di dalam buku saya. Intinya begini, kalau saudara ditawari menjadi sahabat Allah, kita harus punya respek, hormat sama Tuhan. Kita harus berani berkorban untuk Tuhan. Kita harus tetap taat sama Tuhan. Bayangkan saudara, kalau ada raja datang lihat kita di tengah-tengah rakyat itu. Terus ada rakyat, Tuhan raja berkata, namanya siapa? Ayo sini. Aduh raja gak berani. Sudah gak usah sungkan-sungkan. Aku jadi sahabatmu sekarang gitu. Ayo, aduh takut. Gak usah sungkan-sungkan. Ayo naik kereta gitu loh. Anggap aja keretamu. Tapi bukan sembarangan keretanya diludah, makan dibuang. Bukan. Dia akan diangkat bukan karena sederajat. Akhirnya dia duduk, dia tetap mendengar, tidak kaku. Tapi dia tetap hormat, tetap takut Tuhan, tetap yang namanya taat. Saudara. Masuk istana, masuk aja, ambil duduk aja sembarangan, tidak apa-apa. Rumahmu sendiri, demikian juga sama kita. Tapi bukan sahabat seenaknya, banyak orang Kristen sekarang. Oh aku sudah dekat dengan Tuhan kok. Ayo kita doa-doa apa kamu? Sakit apa kepala? Mujizat sudah sering aku lakukan. Kita doa aja. Bapa di surga, kami percaya Engkau akan menolong dia. Ini hormat apa enggak? Kita dijadikan sahabat Tuhan bukan karena kita sederajat. Karena itu penghargaan Allah kepada kita di gereja ini. Dia mati bagi sahabat-sahabatnya. Kalau kita menerima Yesus sebagai Juru selamat kita anak-anak Allah. Tapi kematian Yesus tujuannya bukan kita sebagai anak-anak Allah saja. Yang cukup bergereja. Kita harus meningkatkan pertandingan iman menjadi sahabat Allah. Amin. Sahabat itu berani berkorban. Sahabat itu pasti kalau raja ada masalah apa. Sudah raja aku ajak yang maju. Mungkin ada orang mau mana. Dia lindungi rajanya. Kalau kita lain. Begitu kita ada Tuhan, orang mau mukul Tuhan aja yang mati, bukan saya. Nah, Tuhan memang gak bisa mati, tapi kerap kali kita mengorbankan Tuhan. Padahal dia sudah berkorban untuk kita. Kapan kita mau berkorban untuk Tuhan? Waktu aja kita gak punya, masih pikiran duniawi. Makanya kita harus bersihkan semuanya. Saudara kasih Tuhan. Hal yang kedua, ikrar kebenaran. 1 Timotius pasal 6 ayat 13 dan 14. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, janji yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu, raja itu. Apa itu? Terus, turutilah perintah ini. Apa perintahnya ini? Tadi itu, jangan mencintai uang. Kita butuh uang tapi tidak boleh cintai uang. Tuhan akan memberkati kita juga. Jauhilah itu semuanya. Dan ke cara keadilan, ibadah. Saudara suruh seperti itu. Terus kemudian turutilah perintah ini. Apa perintahnya? Dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi hidup kita harus menjauhi daripada larangan Tuhan. Sebagai orang percaya yang tahu peraturan. Tuhan memberikan begitu banyak buah yang ada di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Semua buah boleh kamu makan, terutama buah kehidupan ini. Yang membuat engkau gak mati, gak sakit. Tetapi satu saja di antara ratusan atau ribuan pohon. Hanya satu yang tidak boleh dimakan. Tuhan kurang baik apa? Saudara akan mendapatkan damai sejahtera kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi bisa enggak kita hidup itu di hadapan kebenaran Allah? Jangan melanggar larangan-larangan Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena satu hal yang kita harus ingat dalam hidup ini. Bahwa hidup manusia kelama kita ini sudah dikubur.
sudah mati dan kita bangkit menjadi manusia baru yang menghasilkan yang terus-menerus diperbarui. Jangan sampai kita kembali ke manusia lama kita yang dulu aktif di gereja, sekarang nggak aktif di gereja. Dulu sungguh-sungguh melayani, sekarang setengah-setengah melayani. Dulu cinta baca firman, sekarang tidak. Itu ada kesalahan. Karena firman Allah berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap semuanya. Hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Ini termasuk Katolik, Protestan, Pantekosta, semua yang namanya Kristen pakai ayat ini. Jadi ini ayat ini bukan untuk kita saja. Semua orang yang percaya Tuhan harus lari kepada satu hukum terutama dan utama itu. Yang memberikan kehidupan kepada kita. Banyak hal yang kita saudara tidak sadar dalam hidup ini. Iblis itu menggoda saja. Oke, kita lihat 1-2 ayat saja. Secara cepat saja saya kasih ayat yang lain ya. Matius pasal 4 ayat 3 dan sampai 4 secara cepat saja. Karena ini materi baru. Saudara harus dengar. Ya, ini ayatnya lain. Matius 4 ayat 3 sampai dengan 4. Lalu datanglah si pencoba itu iblis dan berkata kepadanya, kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah, perhatikan ini saya butuh cuma 5 menit saja. Jadi yang tidur waktunya bangun. Nanti kalau sudah waktunya doa, yang tidur gak bangun, tidur aja terus ya Bapak. Cuma 5 menit. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Ini hal baru, mungkin saudara belum pernah dengar, tapi saya tidak katakan saya hebat loh. Ini karena saya taat saja, saya bikin buku baru, dan di situ Tuhan kasih saya ilham. Ini bukan untuk saya, untuk semua orang. Kita ini harus menjadi tempat yang paling rendah. Tidak ada yang perlu ditinggikan, supaya air itu mengalir, dia tahu jalannya. Amin. Enggak ada, kalau saudara mau di tempat tinggi, air tidak akan cari saudara. Walaupun tanahmu dari emas. Kalau tempat kita rendah, walaupun dari lumpur pun, air akan datang kepada kita. Terus, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 5. 3 kali pencobaan, saya ambil sampai ayat 5 saja. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah dan berkata, jikalau engkau anak Allah, jika anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menatang engkau. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai Yesus, tapi Yesus jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus itu siapa? Masa gak percaya? Amin. Terus ketiga dicoba lagi, udah selesai. Iblis menunggu kesempatan yang baik. Kapan dia mencoba Yesus lagi? Oh, Yesus mati disalib? Bukan. Dia hanya mencoba, tidak ada rencana, tidak ada pembunuhan. Dia hanya menjatuhkan orang supaya tidak taat kepada firman Allah. Itu iblis. Supaya menjadi sekutunya. Maka kita akan lihat ketika Yesus di kayu salib. Perhatikan baik-baik. Pencobaan keempat muncul. Simpan baik-baik. Pencobaan keempat muncul dan 4 kelompok yang mencobai dengan bahasa dari iblis yang sama. Tapi semua pencobaan digugurkan oleh Allah. Oleh Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya. Matius 27 ayat 40 sampai dengan 42. Waktu Yesus di kayu salib. Orang berkata itu rencana iblis, rencana sudah buang itu semua. Saudara lihat ini. Mereka berkata waktu Yesus salib itu. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Iblis tidak mau Yesus disalib. Oh, itu satu Pak. Kita lihat yang kedua. Ayat 41 dan 42. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata,
Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Tua-tua imam ahli Taurat, turun aja aku baru percaya. Kalau Yesus mau turun, sudah kamu percaya beres toh? Iblis pandai sekali, gak pusing. Yang lain kita lihat. Lukas 23. Ayat 35 sampai dengan 37. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jika engkau anak Allah, jika engkau Mesias, jika engkau Kristus turun dari salib. Terus ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepada dia untuk supaya diminum. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. 3 kelompok. Orang banyak, imam, ahli Taurat, tua-tua, prajurit. Sekarang siapa yang keempat, kelompok 4? Di ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yesus tidak lakukan. Yesus tetap mati di kayu salib. Pencobaan keempat, iblis ingin menggagalkan Yesus disalib. Akhirnya Yesus dianggap mereka bukan anak Allah, bukan Mesias, bukan Kristus. Tetapi waktu dia tetap disalib dan dia menyerahkan nyawanya. Dan berkata sudah selesai. Matius 27 ayat 54 kita undang bangkit berdiri semuanya. Saudara lihat, setelah dia mati, dia tidak mengikuti kata-kata 4 orang itu. Iblis mencobai Yesus 3 kali. Kemudian akhirnya dia memakai orang banyak. Imam ahli Taurat tua-tua, memakai prajurit, kemudian memakai penjadi sampingnya. Yesus tetap masuk dalam rencana Allah disalibkan. Setelah dia mati, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Setan berkata, kalau kamu anak Allah, jatuhkan. Tapi ketika dia mengikuti, bapaknya mati di kayu salib. Mati. Prajurit yang bukan Kristen, kepala. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Matius 6 ayat 21 mengatakan, Yesus berkata kepada Petrus, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam ahli Taurat, orang Farisi dan bangsa-bangsa. Lalu disalibkan dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Maka Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu Tuhan. Seakan-akan Petrus tidak mau Yesus mati. Ternyata Yesus melihat yang berkata kepada Petrus itu iblis. Sehingga dia berkata, hai iblis, nyala kamu. Karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Dan dia berkata, setiap orang yang mengikut aku, hendaklah memikul salib dan sangkal dirinya. Kata-kata salib itu datang dari Tuhan. Iblis tidak mau Yesus mati di salib. Ketika dia salib, iblis ingin menggagalkan kembali. Dengan kata-kata yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita sudah melewati pencobaan, kita datang di gereja sampai hari ini. Tapi iblis masih menanti waktu yang baik. Kadang-kadang menunjukkan hal-hal supaya orang percaya. Tidak perlu orang percaya kita anak Allah. Yang cukup Allah menganggap kita sebagai anak Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kau sucikan hati setiap kami. Kuduskan setiap kami. Nyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah umat-Mu saat ini. Biar setiap kami Tuhan boleh disucikan. Boleh dikuduskan oleh firman Tuhan. Boleh masuk dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Menjadi serupa dengan Engkau.
Sehingga dalam diri kami ada darah-Mu. Sehingga kami melihat Engkau mati di kayu salib. Sungguh Engkau adalah anak Allah. Kristus, Mesias, Tuhan Juru Selamat. Dan hari ini kami menerima semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Kau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara terima roti, saudara terima anggur, buka pelan-pelan rotinya. Ada yang belum menerima, angkat tangan supaya dibagikan. Ini bukan rutinitas, bukan kebiasaan, tapi pengakuan iman kita. Dan hiduplah dalam pertandingan iman, hai manusia Allah. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita ke atas. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semuanya. Supaya roti Tuhan ini, supaya Engkau urapi, supaya kami boleh masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala dosa salah kami, layakkan kami untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dengarkan firman Tuhan ini dan kemudian kita akan amenkan bersama-sama. Dan setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Ucap syukur kepada Tuhan Allahmu. Glory, haleluya. Glory. Syukur, syukur. Syukurlah malam-malam. Syukur, syukur. Ucap syukur kepada Tuhan Allah. Glory, glory, haleluya. Syukur. Mari angkat tanganmu, buka hati. Ambil waktu sejenak. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Ku akan tinggal tetap. Haleluya, glory, syukur. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, ini kami semua. Kuduskan kami semua di tempat ini, supaya iman kami boleh bertumbuh. Glory, glory, syukur, 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 syukur. Haleluya, haleluya. Sikila malam. Glory, glory, glory.
Terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Karena kita dipanggil bukan untuk kita, tapi semua orang yang percaya, semua gereja. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat-Nya. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima persembahan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami semua. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Dia memberkati, tidak ada satupun yang bisa merintanginya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi kikir, sombong, arogan, suka hitung-hitungan. Dan menjadi sibuk. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umat-Nya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Katakan dengan percaya. Kita buat iblis kebakar.